Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dari Dasar. Video kali ini kita akan membahas dimensi 3. Materi yang pertama akan dibahas adalah unsur-unsur bangun ruang. Unsur-unsur bangun ruang terdiri daripada titik, kemudian garis, kemudian bidang. Titik, garis, dan bidang ini lebih lanjut akan dibahas pada hubungan titik, garis, dan bidang, kemudian kedudukan titik dan garis pada bidang, lalu yang terakhir kedudukan garis dalam bangun ruang. Yang pertama, hubungan titik, garis, dan bidang. Teorinya adalah melalui dua buah titik yang tidak berimpit hanya ada satu garis lurus. Contohnya, jadi dua buah titik yaitu titik A dan B. Titik A dan B ini dihubungkan oleh suatu garis AB. Jadi, dua titik ini hanya memiliki satu garis yaitu garis AB. Bagaimana jika titiknya satu? Jika titiknya satu, maka satu titik itu akan memiliki garis yang tak hingga banyaknya. Jadi bisa lebih dari satu garis kalau misalnya titiknya satu. Teori yang kedua, melalui tiga buah titik yang tidak berimpit atau segaris hanya ada satu bidang datar. Ilustrasinya adalah di sini ada tiga titik. Selama tiga titik ini tidak segaris atau tidak bertumpuk, maka dapat dibuat sebuah bidang datar. Karena dia tiga titik, maka dapat dibuat sebuah bidang datar segitiga. Teori yang selanjutnya, melalui sebuah garis dan sebuah titik tidak pada garis dapat dibuat sebuah bidang datar. Ada sebuah garis, kemudian sebuah titik. Selama titiknya tidak pada garis, maka dapat dibuat sebuah bidang datar, yaitu bidang segitiga. Teori selanjutnya, jika sebuah garis lurus mempunyai dua titik sekutu dengan bidang datar, maka garis tersebut terletak pada bidang tersebut. Maksudnya adalah suatu bidang ABCD, kemudian ada suatu garis AB. Di sini, dua titik pada garis dan pada bidang bersekutu, yaitu pada titik A dan B. Maka dapat kita katakan bahwa garis AB terletak pada bidang A, B, C, D. Atau masih bidang yang sama, sekarang garisnya BC. Di sini dua titik pada garis dan pada bidang ABCD saling bersekutu. Maka dapat dikatakan bahwa garis BC terletak pada bidang ABCD. Teori selanjutnya, melalui dua garis yang berpotongan hanya ada satu bidang datar. Di sini hanya dikatakan berpotongan, tidak dikatakan berpotongan tegak lurus. Maka apapun itu, jika dua garis saling berpotongan, maka dapat membentuk suatu bidang datar. Garis AB, di sini ada garis AB, kemudian berpotongan dengan garis CD, maka dapat kita buat suatu bidang datar, yaitu segi empat, atau kita bisa buat menjadi sebuah lingkaran. Teori selanjutnya. Sekarang ke materi yang kedua, yaitu kedudukan titik dan garis pada bidang. Kedudukan yang pertama tentang titik dulu. Jika suatu titik terletak pada bidang, maka bidang tersebut melalui titik tersebut. Ilustrasinya dengan menggunakan suatu kubus, di mana alas bawahnya dimulai dari titik A, B, C, D. Kemudian alas atasnya dimulai dari E, F, G, H. Pada bidang ABCD terdapat suatu titik P.
maka dapat kita katakan bahwa bidang ABCD melalui titik P. Kedudukan selanjutnya tentang garis. Jika suatu garis terletak pada bidang, maka bidang tersebut melalui garis tersebut. Masih menggunakan ilustrasi yang sama, yaitu dengan kubus. Jadi pada bidang ABCD terdapat satu garis AC atau garis BD. Maka dapat kita katakan bahwa bidang ABCD melalui garis AC atau garis BD. Kesimpulan dari titik dan garis jika dia sebidang. Jika titik dan garis sebidang, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, titik terletak pada garis atau titiknya tidak terletak pada garis. Demikian untuk materi yang kedudukan titik dan garis pada bidang. Materi selanjutnya adalah kedudukan garis dalam bangun ruang. Kedudukannya ada yang pertama yaitu sejajar. Apa itu sejajar? Ilustrasinya masih menggunakan suatu kubus dengan alas ABCD dan alas atasnya adalah EFGH. Di sini ada garis AB, kemudian garis CD. Maka dapat dikatakan bahwa garis AB dan garis CD sejajar. Sejajar itu artinya memiliki arah yang sama dan dia dipisahkan hanya beberapa jarak, serta terdapat dalam satu bidang. Contoh yang lainnya, misal di sini ada garis AD, kemudian garis BC. Maka kita dapat pula mengatakan bahwa garis AD sejajar dengan garis BC. Kedudukan garis yang kedua adalah berpotongan. Apa itu berpotongan? Masih menggunakan ilustrasi dalam kubus. Di sini ada garis AE. Garis AE berpotongan dengan garis AD pada satu titik, di mana titik persekutuannya adalah titik A. Dan garis AE dan garis AD terletak pada satu bidang. Maka dapat dikatakan bahwa AE dan AD berpotongan pada satu titik, yaitu di titik A. Selanjutnya, contoh yang lainnya, garis AE berpotongan dengan garis AB. Kalian masih bisa mencari titik-titik yang berpotongan pada bangun kubus lainnya. Selanjutnya, kedudukan yang ketiga adalah bersilangan. Apa itu bersilangan? Di sini ada garis CF bersilangan dengan garis BD. Jadi dia tidak memotong. Nanti ada kesimpulannya apa perbedaan daripada sejajar dan bersilangan. Atau contoh yang lainnya, misalnya di sini garis CF akan bersilangan dengan garis BE. Atau garis CF ya masih bersilangan dengan garis BF, dan kesimpulannya adalah apa perbedaan sejajar, garis bersilangan dan berpotongan. Garis sejajar dan garis bersilangan hampir sama, yaitu tidak memiliki titik potong. Jadi sama-sama tidak memiliki titik potong. Perbedaannya adalah kalau sejajar dia tidak memiliki titik potong tapi sebidang dalam satu bidang. Sedangkan garis bersilangan dia tidak memiliki titik potong tetapi tidak sebidang. Garis berpotongan itu memiliki satu titik potong dan dia sebidang. Demikianlah materi untuk dimensi 3 pada sub materi unsur-unsur bangun ruang, hubungannya dan kedudukannya. Silahkan kalian tulis, rangkum, kemudian kalian foto dan simpan dalam format PDF dalam satu file, kemudian kalian upload ke psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.